Saudara-saudara, sekarang saya ada di puncak 2000. Ya, ini puncak 2000, daerah Sinabung, dan di sana ada Gunung Sinabung yang pernah meletus. Dan sekarang kehidupan masyarakat sudah kembali normal. Kenapa? Karena sudah ada pembangunan untuk kaum pengungsi, bahkan perekonomian, pertanian masyarakat sudah berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara, dengan melihat alam yang indah, hasil buah, sayur dari daerah Sinabung yang begitu hebat, dan dari puncak 2000 ini, saya teringat dengan lagu dalam Kidung Jemaat yang berkata, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya hebat, gunungnya tinggi, membentang semuanya, menunjukkan karya Allah yang mulia. Dari hal ini kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, kita diajar untuk bersyukur. Maksud diajar bersyukur adalah bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak pernah dibuat dan diciptakan oleh kita. Ikan, kita tidak pernah membuat ikan ada. Tapi ikan itu bertambah, berkembang biak, dan ada kita tangkap, kita makan. Sayur dari bibit ke bibit kita tanam selalu jadi, jagung, ketimun, banyak sayur-sayuran yang kita makan, itu semuanya adalah ada dengan sendirinya dan disuruh berkembang biak untuk keperluan manusia sejak penciptaan. Jadi kita tidak pernah mengadakan itu, tetapi kita disuruh untuk bersyukur. Dan syukur yang paling terhebat adalah syukur kepada Tuhan karena kita diselamatkan oleh darahnya. Kita diselamatkan dari neraka yang kekal, pindah ke surga yang abadi. Itu adalah syukur yang paling terhebat. Syukur terhebat adalah kita diselamatkan dan akan hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan yang kekal. Yang kedua, kita belajar daripada alam ciptaan ini betapa indah laut, gunung, dan dataran, bahkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Yaitu bahwa kita diajar untuk mensyukuri dan menikmati dengan bertanggung jawab. Menikmati dengan bertanggung jawab maksudnya bahwa segala sesuatu yang harus kita kerjakan, yang kita nikmati, Tuhan dipermuliakan. Termasuk hidup kita harus Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah sementara. Hidup kita ini adalah sementara. Saya tidak bayangkan bahwa orang yang ada dulu di kaki Gunung Sinabung, tiba-tiba terjadi gempa dan abu vulkanik yang langsung melanda mereka. Saya tidak membayangkan hal itu bisa terjadi. Itu malah petaka yang besar. Tetapi itulah kita syukuri bahwa kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih berkarya, kita masih diberkati, kita masih kerja dan menghasilkan uang, menghasilkan apa saja untuk keperluan kita. Kita harus syukuri dengan membuat hidup ini indah di mata Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari sini bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Maksudnya bahwa Tuhan menyediakan kepada kita alam semesta, lalu kita harus menjadikannya demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa kita harus ada di dalam apa yang Tuhan ciptakan, menikmatinya dan bukan merasa bahwa apa yang kita nikmati itu adalah hasil usaha kita. Termasuk gaji Bapak Ibu, hasil tanam, hasil dari pekerjaan, itu semua adalah dari Tuhan. Bukan karya kita, bukan semata-mata karena kita bekerja lalu kita diberkati, bukan. Tetapi semua itu adalah karya Tuhan yang dimana kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, kita belajar di sini bahwa kalau alam semesta saja menceritakan kemuliaan Tuhan yang besar, apakah lagi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita segambar dengan Allah, artinya bahwa kita tahu bahwa ada pencipta yang hebat yang menciptakan segala sesuatu. Kambing, domba, sapi, ternak, segala macam, tumbuh-tumbuhan, tidak pernah tahu bahwa ada pencipta yang namanya Tuhan. Tidak pernah tahu. Tetapi hanya kita manusia yang berasio, hanya kita manusia yang punya akal, kita tahu ada Tuhan yang menciptakan. Gunung tidak jadi dengan sendiri.
Tumbuh-tumbuhan tidak jadi dengan sendiri. Ikan-ikan tidak jadi dengan sendiri. Sapi, kambing, domba tidak jadi dengan sendiri. Semua adalah ciptaan Tuhan. Makanya kita harus berkata, saya menikmati itu, mensyukurinya karena Tuhan terlalu hebat. Mari kita belajar. Mari kita belajar bahwa hidup ini sementara. Segala sesuatu akan lenyap. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan untuk kita nikmati sehebat-hebatnya, senikmat-nikmatnya, seluas-luasnya, dan semampu kita bisa menikmatinya. Tapi ingat, hidup kita juga akan berhenti pada satu titik, yaitu pada titik kematian. Mari kita tata diri secara apik dan bijaksana, untuk kita buat hidup kita berarti dan berguna bagi Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya untuk menghadap kerajaannya, kita sudah siap. Dan apa yang kita lakukan itu bernilai kekal. Ada satu semboyan yang selalu saya katakan. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi biarlah apa yang kita kerjakan itu bernilai kekal. Sekali lagi, jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Tetapi apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita dari Puncak 2000, daerah Sinabung. Tuhan memberkati siapapun yang mendengarkan apa yang saya katakan. Sehingga diberkatilah kita dengan berkat Tuhan dan karunia yang melimpah-limpah. Salam, Tuhan Yesus berkati. Masal Ubraka.